Dan mungkin sebelum itu, ini nih soalnya Pak Desianto. Mungkin dosen lagi satu itu kalau nggak salah Pak Rifki, menurutku soalnya mirip kok sama kayak ini. Hitung-hitungan. Jadi soal 1-2 nih udah pasti ada lah di soalnya Pak Rifki juga. Kalau tahun lalu begitu. Oke, mungkin sebelum kita salin dulu soalnya ya. Soal yang pertama ini ada IP diketahui 192.103.45.100 dengan satu eh maaf, tulis saja 255. Oke, jadi untuk soal yang nomor A, ini soalnya, mungkin sebelum kita bahas soalnya, kita belajar dulu basicnya. Jadi basicnya itu sebelum kita bisa ngerjain soal ini kan yang ditanya ini jenis IP yang diketahui ini, apakah dia itu termasuk NA, atau network address, atau dia broadcast address, atau dia host address. Jadi IP itu dibagi tiga ya, kayak yang aku bilang tadi ada NA, host address, dan broadcast address. Jadi di suatu jaringan itu sebuah IP atau sebuah jaringan akan dimulai dengan network address dan diakhiri dengan broadcast address. Nah, di antara kedua jaringan itu disebut dengan host address. Oke, jadi sebelum kita bisa ngelakuin perhitungannya itu, kita perlu ketahui lebih dahulu bagaimana cara convert desimal to biner, atau convert bilangan biasa atau desimal dengan basis 10 ke basis 2 ke biner. Sebelumnya bilangan biner itu terdiri dari dua basis ya, bisa dibilang, yaitu 1 dan juga 0. Misalkan aku punya bilangan 5, itu nyatakan dalam biner. Caranya, yang pertama itu, dijawab, kita bagi dengan 2. Jadi 5 dibagi 2, itu akan bernilai 2 sisa 1. Jadi pembagiannya ini tuh bukan bilangan desimal ya, tapi kita pakai sisa-sisa gini. Bukan bilangan koma-koma deh maksudku. Oke, ini kan 5 bagi 2 kan 2 sisa 1. Berikutnya, bilangannya di kiri ini, 2 ini kita bakal bagi lagi. 2 dibagi 2. Ini merupakan sisa 1. Terus, ini kan masih ada nih bilangannya 1. Maka kita bagi lagi dengan 2. 1 bagi 2. Jadi dia itu 0, sisa 1. Nah, ketika ini sudah 0, ketika bilangan yang di kiri ini sudah 0, maka pembagian dengan bilangan 2 itu bakal selesai. Jadi langkah berikutnya ini kita susun atau kita urut bilangan-bilangan ini menjadi bilangan biner. Caranya itu yaitu rules-nya, buat garis dulu, itu kita baca dari 4 bagi 2. Kalau nggak salah dari atas ke bawah ya. Nanti kalau misalkan salah, aku koreksi. Jadi kita coba dulu kasusnya. Salah deh, dari bawah ke atas ya, yang benar. Jadi bacanya itu dari bawah ke atas. Nah, yang dilihat ini, yang sisa-sisanya ini, untuk ngerangkai dia menjadi bilangan biner. Ya, anggap aja ini lurus ya.
yang dilihat ini bilangan satu-satunya ini. Atau sisanya, lebih tepatnya bukan satu sih, tapi sisanya. Ya, maaf. Ini nol ya. Mungkin sebelumnya makasih ini, Irsyad. Jadi hasilnya ini, mungkin aku buat di sini biar lebih jelas. Bacanya tuh dari bawah ke atas. Ini aku benerin lah. Nanti untuk file Word-nya bakal aku kirim ya di kolom komentar. Atau mungkin aku titip ke Mbak Sania ya nanti. Nah, jadi bilangan biner yang dihasilkan, jadi 5 itu bakal sama dengan atau apabila dinyatakan dengan biner, maka hasilnya 101 hasilnya. Jadi cara aku rangkum lagi, cara ngubah dari desimal ke biner, itu caranya kita bagi dengan 2 sampai bilangannya itu 0. Nah, ketika 0, ini kan percuma kita bagi-bagi 2, ya pasti sisanya ya, tahu sendiri lah, sisanya 0 terus kan. Jadi, dia pembagian itu bakal berhenti ketika dia menyentuh nilai 0. 0 di bilangan kalinya ya, bukan sisa pembagiannya. Jadi, yang pertama tuh 5 bagi 2, yaitu 2, sisa 1. 2 dibagi 2, 1 sisa 0. Ini kan masih ada 1 nih. Jadi kita bagi lagi dengan 2. 1 bagi 2 itu 0, sisa 1. Begitu. Mungkin aku pakai kasus yang lain deh. Mungkin coba 11 ya. Oh ya, tadi itu, ini kan sisa-sisanya nih sudah didapatkan. Jadi bacanya itu dari bawah ke atas. Jadi apabila 5 dirangkai menjadi bilangan binar, maka 1, 0, 1. Gitu. Mungkin kasus lagi 11. 11 bagi 2, itu hasilnya yaitu 5, sisa 1. 5 bagi 2, yaitu 2, sisa 1. 2 dibagi 2. Yaitu 1, sisa 0. Dan yang terakhir, 1 bagi 2, itu 0, sisa 1. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, dibacanya itu dari bawah ke atas. Jadi apabila dirangkai, ini yang dilihat yang bilangan merah ya. Apabila dirangkai, maka 11 apabila dinyatakan dengan binar akan menghasilkan bilangan 1, 0, 1, 1. Gitu. Oh, 1, 1. Nah, jadi hasilnya ini ya. Aku ragu sebenarnya bacanya dari bawah ke atas. Mungkin untuk ngecek aku coba pakai kalkulatornya ya. Coba dulu di sini aku pakai ini. Jadi apabila kita enter desimal, kita convertnya 1011. Oke, benar ya. Jadi bacanya itu dari bawah ke atas. Sisa pembagiannya. Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas. Nah, begini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aku tunggu kalau misalkan sudah jelas, aku lanjut ya. Yang mau tanya mungkin bisa respon atau nggak, chat di komentar. Oke, mungkin
nggak bertanya, jadi kalau nggak ada yang nanya, aku bakal lanjut ke basic yang kedua. Nah, tadi itu kan kita sudah convert dari desimal ke biner. Maka sekarang ini convert dari biner ke desimal. Oke. Jadi apabila aku punya deretan angka biner nih, misalkan diketahui itu bilangan binernya, aku asal aja ya, 1100101. Nah, gini. Nggak jadi. Nah, gini. Nah, mungkin untuk mempermudah ilustrasi, aku pakai tabel ya. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 digit. Kita buat tabel, yaitu 6 kali 2. Nah, seperti ini. Ini aku kecilin dulu, gedean tabelnya. Nah, ini bilang pertamanya 1, itu 1, 0, 1, 0, 1. Itu desimal. Ini perintahnya. Jadi kita tahu itu bilang binernya itu 1101. Nah, cara ngubah dari bilangan biner ke desimal, yaitu kita misalkan angka biner paling kanan itu misalkan dengan 0. Itu semakin ke kiri, apabila dia move ke kiri satu langkah, itu bertambah 1 ya. Jadi kayak gini. Misalkan ini kan ke kiri satu langkah nih, 1. Kiri satu langkah, 2. Kiri satu langkah, 3. Ke kiri satu langkah, 4. Ke kiri satu langkah, 5. Nah, terus maksudnya gimana? Jadi, cara ngubah dari biner ke desimal, kita tuh pakai 2 pangkat. Nah, di sini dilihat bilangan mana aja sih yang, cara gampangnya, bilangan mana aja sih yang bernilai 1. Yang apabila dia bernilai 0, maka kita AB-in. Jadi, ini kan bilangan ke 0. Ini aku mungkin kasih merah ya, biar nggak bingung. Ini aku kasih penjelasan permisalan pangkat. Di bilangan yang merah ini, misalkan aku pakai perandaian untuk permisalan pangkat ya. Jadi yang udah aku bilang tadi, apabila dia 1, kita masukkan, apabila dia 0, kita AB-in. Maksudnya gimana? Nah, ini kan bilangan ke 0, itu bernilai 1, maka kita gini, 2 pangkat 0, ada gini nggak ya? Ya bakal sedikit merepotkan ya, mungkin aku pakai ini aja. 2 pangkat 0 ditambah. Nah, ini kan bilangan ke 1 itu bernilai 0, maka kita ambil aja. Benernya yang benar itu tetap dihitung, cuman karena dia bernilai 0, maka jadinya itu 0 gitu loh. Atau benernya itu yang benar kayak gini, 1 dikali 2 pangkat 0, habis itu karena ini bernilai 0, 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah, karena ini 1, jadi 1 dikali 2 pangkat 1 dan berikutnya. Nah, untuk memudahkan kita, maksudnya biar nggak usah banyak-banyak nulis lah, kita misalin aja, atau kita hitung aja yang dia bernilai 1. Jadi ini kan ada 2 pangkat 1, habis itu ditambah 2 pangkat 3 kan 0, jadi AB-in 2 pangkat 4-nya 1, jadi ini ada 2 pangkat 4, yang terakhir 2 pangkat 5. Ini aku hapus aja yang ini. 2 pangkat 0 itu akan bernilai 1. 2 pangkat 1-nya itu akan bernilai 2. 2 pangkat 4 itu 4, 8, 16. 16. 2 pangkat 5-nya 32. Jadi ini akan bernilai 2 tambah 16, itu 18. 18 tambah 32, 50, 51. Benar? 0, 3. 16 tambah 32 itu 48, tambah 2, 50, 51. Oke.
Mungkin untuk ngecek, kita cek lagi di Mas, kalkulator. itu bunganya 2/2. Gimana? 2/2. Oh ya, maaf. Makasih ya. Makasih ya nih. Jadi 2/1 ini bernilai 0 ya. Jadi kita ambilin. Maaf. Di 2/2 itu 4. Ganti dengan 4. Jadi hasilnya ini 20, 52, 53. Mungkin untuk ngecek kita ke kalkulator. Kita swap dulu binary tadi berapa? 11001. Nah, benar ya? Hasilnya ada 53. Kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada jelas? Jadi cara gampangnya, aku ulang sekali lagi ya, 0 ini kita AB-in, yang kita pedulin tuh angka satunya. Apabila angka satunya ini berada pada bilangan ke 0, maka itu dia bermakna 2/0. Apabila angka satunya ini berada pada bilangan ke-4, maka dia 2/4 gitu loh. Ini maksudnya aku tulis 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini biar gampang lah ilustrasinya, kayak gitu. Mungkin aku tunggu semenit ya. Kalau misalkan udah jelas, aku lanjut ke basic berikutnya. Oke. Jadi basic berikutnya itu yaitu tentang logika AND dan juga OR. Nah, kalian kan sudah dapat materi logika informatika itu semester 1 ya. Mungkin diingat-ingat lagi kembali, apabila dia true and true, maka bernilai true. Apabila dia true and false, maka akan bernilai false. Apabila dia true, false and true, akan bernilai false, dan true and true akan bernilai true. Jadi ini nih kan gini kita pakai basis true false lah. Tapi di perhitungan ini nanti kita pakai basisnya itu 1 dan 0. True itu dilamakan dengan 1, false itu dilamakan dengan 0. Gitu. Jadi apabila 1 and 1 akan bernilai 1, 1 and 0 akan bernilai 0, terus 1 sininya 0 akan bernilai 1. Kalau 1 dan juga 1 juga bernilai 1. Ini apaan? Ya, maaf, yang terakhirnya false and false ya. Nah, kalau false and false kan berarti false juga. Jadi gitu. Berikutnya ada logika OR. Nah, untuk logika OR ini, semua hal akan bernilai true kalau ada satu aja bernilai true. Maksudnya gimana? Apabila kita gini, 1 OR 1 ini bernilai 1. Terus 1 OR 0 ini bernilai 0. 1. Habis itu 1 atau 0 OR 1 ini akan bernilai 1. Dan yang terakhir 0 OR 0 akan bernilai 0. Gitu. Jadi yang dilihat, ada aja dia bilangan 1 ini, entah itu berapa kali, dan logikanya itu adalah OR, maka hasilnya pasti true atau 1. Apabila false keduanya ya false berarti. Jadi gitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak, aku lanjut ke pembahasan soal. Udah cukup sih menurutku. Gini ya. Apa aja namanya? Basicnya. Kita udah bisa langsung ngerjain soal kalau kita udah paham ketiga hal ini. Aku tunggu semenit ya.
Ya benernya nggak cukup-cukup banget sih, cuman kan yang lainnya tuh kayak teori gitu loh. Jadi selain belajar ini untuk ngerjain soal hitung-hitungannya tuh kita juga harus paham mengenai ini kenapa sih? Bentar. Kita tuh harus paham mengenai jenis-jenis IP seperti yang udah aku bilang. Jadi IP itu dibagi menjadi 3, yaitu network address, terus yang berikutnya itu ada host address, dan yang terakhir itu ada broadcast address. Kayak gitu. Jadi IP itu dalam suatu jaringan diawali dengan network address dan diakhiri dengan broadcast address. Gimana lebih jelasnya nanti kita langsung ke pembahasan soal kayak gitu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku langsung ke pembahasan soal ya. Aku taruh di bawah. Nah, untuk soal yang A, yaitu diketahui jenis IP globalnya itu 192.103.45.199 dengan subnet 255.255.0.0. Nah, mungkin aku mau nanya deh, mungkin perwakilan bisa jawab, kalian itu closed book atau open book besok? Atau open satu lembar gitu? Open 1 lembar, Mas. Open 1 lembar, Mas. Nah, kalau open 1 lembar, yang ini kayaknya harus dicatat ya, menurutku ya. Kalau saran dari aku, yaitu di tabelnya. Tabel subnet. Bawah dulu. Aku kirim deh di kolom komentar. Itu tuh yang, nah, yang ini. Biasanya di soal itu nggak melulu kalian dikasih berupa bilangan desimal. Bilangan desimal kayak ini. Biasanya tuh yang dikasih itu nilai CIDR ya. /21, /27 kayak gitu-gitu. Nah, kalian harus, biar nggak ngelit, tulis aja nggak apa. Kayak gitu. Bisa nggak ya? Kirim langsung. Nah. Diperhatikan tabel CIDR ketika kita ngerjain soal. Nah, tapi untuk kasusnya Pak gini, apa namanya, Pak Desianto, ini sudah dikasih subnetnya itu berupa bilangan desimalnya langsung, bukan CIDR-nya, kayak gitu. Oke. Jadi kita langsung masuk ke soal yang nomor 1. Itu kan jenis IP berikut. Jadi diketahuinya ini dan subnetnya ini. Nah, untuk simplifikasi ke depannya dan juga untuk mempersingkat waktu ya, jadi untuk cara benar-benar detail itu aku bakal jelasin tuh satu soal aja, sisanya itu aku langsung jelasin, maksudnya aku nggak convert biner itu, nggak manual gitu loh, jadi aku langsung pakai kalkulator. Oke, kita ke soal yang pertama ini, diketahui ya ini, maka mungkin kita convert dulu ke biner. Nah, gimana? Seperti yang udah aku bilang tadi, 92/2 itu 96 sisa 0, 96/2 itu 48 sisa 0, habis itu 8/2 itu 24 sisa 0, 24/2 udah, ini 12 sisa 0. Ini kalau ada yang salah bisa koreksi aku ya di kolom komentar. Jadi aku edit di sini. 12/2 itu 6 sisa 0. 6 dibagi 2 itu 3 sisa 0. Kemudian 3 dibagi 2, aku pindah ke bawah dah. Dibagi 2 itu 1 sisa 1, dan yang terakhir 1 dibagi 2 yaitu
0, sisa 1. Nah, gimana cara nyusun binernya? Itu kalian bisa lihat di materi yang udah aku buat tadi ya, yaitu convertnya ini. Jadi kita baca sisa pembagian, yaitu dari bawah ke atas. Sehingga diperoleh 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gini. Kemudian 103 ya berikutnya. Kita langsung aja 103 bagi 2 itu 51 sisa 1. Kemudian 51 bagi 2 itu 25 sisa 1. 25 bagi 2 yaitu 12 sisa 1. 12 bagi 2 itu 6 sisa 0. 6 bagi 2 yaitu 3 sisa 0. Nah, ini kan kita 3 bagi 2 ya. Ini copy aja lah dari sini. Untuk mempersingkat waktu. Nah, berantakan ya. Tidak. Nggak jadi copy dan satu aja. Ini terus ini satu dibagi 2 itu 0 sisa 1. Gitu. Sehingga diperoleh 1100 111 1100111 gitu. Kemudian 45 ya. 45 bagi 2 itu 22 ya, 22 sisa 1. 22 bagi 2 itu 11 sisa 1. 11 bagi 2 itu 5 sisa 1. Terus yang terakhir 5 bagi 2 itu 2 sisa 1. Nah, terakhir yang bisa 2 bagi 2 itu 1 sisa 0. Yang terakhir 1 bagi 2 itu 0 sisa 1. Kayak gini. Jadi diperoleh ini itu 10111. 10111. Berikutnya yang terakhir itu ada 199. Ini yang 199 aku pakai kalkulator lah biar cepat ya. Bentar. 22 bagi 2 sisa 0. Aku ada salah nih kayak. Ya, maaf. 0. Oke. Jadi untuk 199 aku pakai kalkulator ya. Biar cepat. Ini terakhir ini. Nah, mungkin sebelum itu, jadi kan IP dinyatakan dalam bilangan biner, itu kan per bilangan ini, misalkan nih bilangan pertama, itu kan dinyatakan dalam 8 digit ya, 8 digit bilangan biner. Nah, apabila bilangan biner yang ini contohnya, ini kan belum 8 digit ya, 10111. Ini ada 6 digit. Nah, biar dia jadi 8 digit, kita tambahin 00 di depannya. Gitu. Ini udah 8, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru 7, maka kita tambahin 0 lagi depannya. Ini udah 8. Oke. Kemudian untuk subnet mask-nya itu 255.255.00. Nah, khusus untuk 255 itu akan bernilai 1 semua sebanyak 8 digit. Kayak gini. Apabila kita convert ya.
Ada 8 digit. Itu ini 8 digit juga udah. Nah, karena dia 0, 0.0, maka langsung aja pakai 0. Gitu. Ini berapa ya? 1, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini nih subnetnya. Yang ini IP global. Nah, berikutnya kita bakal lakuin operasi N. Oke, sip aja. Kita bakal lakuin operasi N. Seperti ini. Ya. Seperti yang aku bilang tadi, basicnya, apabila logika N itu, apabila dia itu ada satu bilangan bernilai 0, maka bilangan tersebut akan bernilai 0. Nah, ini salah ya. Ini 0 harusnya. Nah, kayak gitu. Jadi logika N akan bernilai true ketika dia true and true. Kayak gitu. Maka ini langsung aja, ini 1N1 akan bernilai 1, 1N1 bernilai 1 lagi, 0N1 bernilai 0. Nah, ini karena 0-nya berderet, maka pasti nilainya false semua. Itu ada lagi 5. Nah, kayak gitu. Kemudian ini 0N1 bernilai 0, 1N1 bernilai 1, 1N1 bernilai 1, 0N1 bernilai 0, 0N1 bernilai 0, dan ini 1N1 sebanyak 3 kali. Jadi dia 1 semua. 0N00, 0N00, 1N00, 0N00. Nah, ini cara gampangnya, ini kan 0 semua ya. Jadi langsung aja. Logikanya pasti false semua. Kayak gitu. Ini juga 0 semua kan? Berarti di bawahnya juga 0 semua. Karena apabila logika N itu apabila satu aja dia bernilai 0, maka hasilnya akan 0 atau false. Kayak gitu. Kemudian, ini karena sudah kita dapat binernya, maka yang dihasilkan ini adalah network address-nya. Teman-teman. Ini aku buat naik dikit lah. Aku kecil. Nah, kayak gitu. Kemudian kita convert, atau belakangan ya convertnya. Kita cari dulu broadcast address-nya. Gimana cara cari broadcast address? Yaitu, kalau nggak salah NA-nya ini, yang pertama subnetnya ini kita negasiin dulu. Jadi kalau negasi itu, negasi dari 1 kan 0. Maka kita buat dulu negasi subnet. Kita buat dulu negasi. Jadi 1 ini akan bernilai 0 apabila dinegasiin, dan juga 0 ini akan bernilai 1 apabila dinegasiin. Kayak gitu. Jadi kita langsung aja, ininya 0 semua. Dua, tiga, 4. 2, 3, 4. Oke. Terus ini 0 semua. 2, 3, 4. 2, 3. Kurang 1. Nah, ini kan 0. Apabila kita negasiin, akan nilai 1. Sebanyak 8 kali. Satunya juga sebanyak 8 kali. Oke. Berikutnya, kita ambil lagi IP global ini, kita salin, kemudian kita lakuin operasi OR. Anjir, N-nya ikut. Sampai sinilah. Namanya 1. Gitu. Berikutnya kita lakuin operasi OR.
kita lihat kembali logika OR di sini. Nah, suatu bilangan akan bernilai true apabila OR-nya itu minimal ada satu bernilai true. 1 OR 1 bernilai true, 1 OR 0 bernilai true, OR 0 OR 1 bernilai true, 0 OR 0 bernilai false. Jadi lihat aja di sisi kirinya ini. Kalau ada satu aja bilangan 1, maka dia hasilnya 1. Tapi apabila tidak ada sama sekali bilangan 1, maka hasilnya adalah 0. Gitu. Ini kan 1 OR 0, ya udah berarti 1. Gitu maksudku. 1 OR 0 itu 1. Ini kan 0 semua nih, 0 OR 0, 0 OR 0 sebanyak 6 kali kan. Maka langsung aja 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sebanyak 6 kali. Dan berikutnya ini 0. Dan ini 1, 1. 1 OR 1 kan 1. 1 OR 1, 1. 0 OR 0, 0. 0 OR 0, 0. 1 OR 1 OR 0, 1. Sebanyak 3 kali. Gini. Dan di sini 1 OR 0 itu 1. 1 OR 0, 1. 1 OR 1, 1. 1 OR 0, 1. Ini lihat aja ya. Jadi kalau misalkan ini ada 1 sebanyak 4 kali, ya udah. Tidak bernilai 1. Karena untuk menghasilkan bilangan 1 pada logika OR, itu cukup 1 aja bilangannya itu 1, maka dia bernilai 1. Mungkin agak bingung ya. Jadi gini deh, kalau ini dua-duanya 0, maka dia hasilnya 0. Tapi kalau ada salah satu aja 1, maka hasilnya 1. Gitu aja. Ini kan semua udah ada nih satunya, ya udah 1 aja semua. Gitu hasilnya. Jadi biar satu lama gitu loh. Nah, kalkulasi ini tadi akan menghasilkan broadcast address. Nah. Lalu, tadi kan udah aku bilang, jenis IP kan ada 3, yaitu network address, host address, dan yang terakhir broadcast address. Nah, tadi yang udah kita ketahuin kan network dan broadcast-nya. Maka, cara mencari host address, yaitu host address berada di antara network dan juga broadcast address. Jadi dia tuh di antara NA dan juga BA-nya. Dan aku nanti sekarang convert ke bilangan desimal ya. Jadi ini bakal aku convert. Nah, tapi aku pakai mungkin untuk contoh pertama aja nih pakai kalkulator. Jadi ini kan ada 2/8 tambah 2/7 ya. Jadi ini ada 2/8. Ini aku di sini aja lah. 2/8 tambah 2/7. Di sini ada 2/7, 2/6. 2/7 tambah 2/6. Belum titik deh. Ini ada 2/2, 2/1, 2/0. Gitu. Titik lagi. Nah, ini kan 0 semua. Ya udah berarti kita langsung aja 0. Ini juga digit akhir juga 0 semua kan. Kita langsung aja 0. Gitu. Jadi hasilnya itu aku pakai kalkulator ya. Jadi yang sama itu 2/8. 2/8 itu bernilai 256. Maaf teman-teman. Ini ada kesalahan ya. Jadi kan ini ada 8 bilangan ya. Jadi mulainya itu bilangan ke 0 harusnya diakhiri dengan bilangan ke-7 dong, bukan bilangan ke-8. Jadi ini pangkatnya itu kita kurangin aja satu masing-masing. 6, 5, 5, 1. Atau aku buat ulang deh. Maaf ya. Ini ada 2/7 ditambah 2/6. Jadi diakhiri dengan 7, diawali dengan 0 ya. Jadi ini bilangan ke 0, ini bilangan ke 7. Kayak gitu.
Jadi aku salah. Aku malah diakhiri ke 8. Tambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 7, 6, 5. Jadi 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 5. Tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Dua pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Habis itu 0, titik 0. Kayak gini. Kenapa ini aku bisa langsung titik 0? Karena ini kan nggak ada bilangan 1 sama sekali, ya udah berarti hasilnya 0. Ini juga nggak ada bilangan 1 sama sekali, ya udah berarti hasilnya 0. Kayak gitu. Jadi ini 128. Maaf. 128 ditambah 2 pangkat 6 ini itu 6. Habis itu titik 2 pangkat 6-nya ini 64. 2 pangkat 5-nya 32. 2 pangkat 2-nya 4. 2 pangkat 1-nya 2. 2 pangkat 0-nya 1. Titik 0, titik 0. Gitu. Ke 128 tambah 64 itu 192. Itu titik. 64 tambah 32 tambah 4 tambah 2. Aku akan letak dulu. Ini 103. Titik 0, titik 0. Nah, maka diperoleh NA-nya itu segini. Selanjutnya, BA-nya itu kita convert yang ini ke bilangan desimal. Nah, ini diperhatikan 8 digit pertama atau 8 bilangan pertama, ini kan sama ya NA-BA ya, berarti hasil convert-nya juga sama harusnya. Kayak gitu. Jadi ini sama-sama 192. Ini juga pastinya 192. Gitu. Dan kita cek ke bilangan berikutnya. Apakah sama? Kita cek dengan NA yang sudah kita hitung binernya tadi. Nah, karena sama, ya udah berarti sama bilangannya, itu 103. Kemudian 2 digit terakhir, atau 2 bilangan desimal terakhir. Ini kan nilainya 1 semua ya. Nah, kalau nilainya itu 1 semua, maka hasilnya 255. Ini juga 255. Oke. Jadi, host address yang udah aku bilang tadi, itu antara NA 1 IP, dia itu sampai BA min 1 IP. Kayak gitu. NA plus 1 IP-nya itu berapa? Itu 192.103.0.1. BA min 1 IP-nya itu berapa? Yaitu 192.103.255.254. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, untuk menjawab soal nomor 1A, ini kan diketahui IP-nya berikut. Dia itu, kita lihat data NA, host, dan BA-nya. Apakah dia NA? Beda kan? Apakah dia BA? Bukan juga. Nah, kalau dia bukan NA dan juga bukan BA, maka dia itu adalah host address. Jadi, aku copy dulu. IP ini merupakan host address. Jadi, untuk pembahasan soal yang A itu kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, mungkin untuk kita ngelakuin cek dulu ya.
biasanya di website tuh pasti ada lah, yaitu IP kalkulator. Kita coba cek apakah jawaban kita itu benar. Kan tadi itu soalnya 45100. Ntar loh, jadi soalku bener nggak ya? Anjir, soalku tulis salahnya tak. Oke, jadi ini untuk ini maaf ya, soal yang pertama ini ada salah, yaitu dot terakhir ini harusnya dot 100. Jadi untuk ini anggap aja soal tambahan ya. Aku bakal buat soal yang pertama lagi. Oke, teman-teman. Tapi teknis dan juga mekanismenya itu sama, kayak gitu. Cuman ini karena aku salah soal, jawabannya berarti kayak gini. Tapi kalau apabila soalnya benerin, nanti aku kasih deh jawabannya. Jadi mungkin aku cek dulu ya, pakai soal yang aku salah tadi, yaitu IP-nya segini. Nah, ini kan subnetnya 255.25.00, berarti dia tuh masuk /16. Maka kita calculate. Nah, networknya itu 192.103.00, broadcastnya 192.103.25.25. Apabila kita cocokin sama pengerjaan kita tadi, nah jadi udah benar ya, NA-nya ini segini, BA-nya ini segini, maka hostnya berarti diantara di tengah-tengah. Jadi kita lihat yang ini ya, ini kan 00 nih, 192.103.0.0. Kita cek, benar kan? Bisa kita cek lagi BA-nya, 255.255 belakangnya. Nah, ini juga benar, 255.255 belakangnya. Jadi kayak gitu. Kita sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada jelas? Oke, mungkin karena udah jelas, aku langsung perbaiki soal yang tadi ya. Jadi aku convert dulu ke bilangan biner. Ini aku copy aja semuanya. Aku cepat aja ya, karena kalian udah mau buka puasa kan. Jadi ini soalnya aku benerin dulu dot 100. Apabila ini 100, aku convert. Ini nggak pakai ginian. Ini kita convert lah. 60 sisa 1, sisa 0. Ini mungkin karena aku kejar waktu ya. Ini nggak salah pakai ini. Kita langsung aja ya ke kalkulasinya. Nah, bedanya tadi kan 199 ya. Jadi yang bedanya di 8 digit 8 biner terakhir. Kayak gitu. Tadi itu bilangannya itu segini. Bilangan 100 kita ubah ke biner. Windows V. Nah, ini kan baru 7 digit ya. Karena ini baru 7 digit, maka kita tambahin 0. Kayak gitu. Kemudian kita lakuin operasi N dengan subnet mask yang sama, yaitu hasilnya sama juga, 0 juga terakhir ya. Benar nggak ya? Oke, benar. Terus juga ininya juga kita bakal ganti dengan kayak gini. IP globalnya ini kan 8 digit terakhir kan, sebelumnya kan aku pakai IP 199 ya. Ini maaf. Ini harusnya IP-nya 100 yang benar.
kasih yang A. Terus ini karena kalkulasinya ini sama juga, apabila dia N akan masukkan NA dan BA yang sama, maka jawabannya juga sama. Jadi IP-nya ini termasuk host address. Kenapa aku bisa bilang ini host address? Karena dia bukan NA dan juga dia bukan BA, sedangkan dia berada terletak di antara NA dan juga BA. Maka merupakan host address. Gitu. Kita cek dulu ke IP kalkulator. Nah, jadi sama ya. NA-nya itu 00, belakangnya BA-nya itu 2525 belakangnya. 255 255 belakangnya. Jadi ini kan aku tadi salah buat soal nih. Ya nih, harusnya kan ini dot 100 ya. Jadi jawaban antara yang pertama, yang soalku yang salah dan juga yang soalku yang benar, itu jawabannya sama ya. Kenapa bisa sama? Karena baik itu IP 199 belakangnya dan juga IP 100 belakangnya itu berada di tengah-tengah NA dan BA. Maka kedua IP tersebut merupakan host address. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal B, C, D, E ini sistematikanya sama dengan soal yang A. Jadi kalian cari dulu bilangan binernya, terus kalian lakukan operasi AND dan juga OR, maka kan ditemuin network address dan juga broadcast-nya. Nah, karena NA dan BA itu diketahui, maka otomatis kita juga tahu host address di mana dengan lihat di antara NA dan BA. Jadi di antara NA dan BA itu merupakan host address. Apabila salah satu IP ini merupakan NA, maka dia jenis IP-nya ya NA. Apabila dia BA, ya udah BA. Tapi apabila bukan NA dan BA, sedangkan dia berada di tengah-tengah NA dan BA, maka dia termasuk host address. Jadi BCDE sistematikanya sama dengan soal nomor 1. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung move ke soal nomor 2. Mungkin kalian yang mau nyoba di rumah, IP ini dengan subnet mask ini, kalian hitung dulu, terus kalian cari deh IP kalkulator ini, kemudian kalian kalkulate di sini. Jadi kalau kalian jawabannya udah benar, ya udah, berarti cara kalian benar. Tapi kalau salah, mungkin cara kalian ada yang salah, gitu. Lihat NA dan BA-nya ya di website ini. Gitu. Cari aja di Google IP kalkulator, sih ketemu paling atas. Oke, kita lanjut ke nomor 2. IP-nya 103.20.296. 236.190.162. Berapa tadi? 90162. Dengan subnet belakangnya 224. Nah, cari NA, BA, dan juga host. Jumlah host lebih tepatnya. Oke. Kita cek dulu biar nggak kayak tadi salah soal. 203, 236, 190, 162. Subnetnya 255, 255, 255, 224. Oke. Nah, gimana cara cari NA, BA, dan juga jumlah host? Nah, metodenya sama kayak nomor 1 tadi, cuman di sini ada pembeda yaitu jumlah hostnya. Gimana caranya? Nanti kita lihat deh. Kita cari dulu pertama bilangan biner dari IP global. Oke. Kurang aja kita taruh ini di akhir. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku langsung convert ini ke kalkulator. Biasanya yang ngerjain soal gini yang lama convertnya sih.
Ini karena masih 7 digit, kita tambahin 0 di kiri. Kemudian 236. Ini ada 8 digit. Kita dot ini. Ini 190. Copy. Yang terakhir 162. Ini IP globalnya ada di tauin, semuanya juga udah 8 digit, maka berikutnya kita subnetnya. Mas 255 itu satu semua, banyak 8. Ini juga satu semua sebanyak 8 karena 255 lagi, 255 lagi banyak 8. Yang terakhir adalah 224. Nah, ini harusnya aku ada yang kita pasin dulu. Nah, 224 itu berapa? Kita langsung kasih aja. Ya, cepet. Ini 224 udah dapat hasilnya. Berikutnya kita lakuin operasi N. Lewat operasi N, ini udah sampai bawah ya. Move ke slide berikutnya. Lewat operasi N, kita cukup lihat apakah dia ada bilangan 0. Kalau dia ada bilangan 0, maka sudah dipastikan hasilnya itu adalah 0. Nih contohnya, 0 dan 1 ya dia 0 kan. Dan ini 1 N1 itu juga. Nah, ini mungkin aku samain dulu marginnya. Biar enak ngeliat. Nah, begini. Terus 1 N1 itu 1. Ini ada nolnya nggak? 1 N1 nggak ada kan? 1 langsung. Ini ada nolnya kan dua-duanya ini. Ya udah 0 0. Ada nolnya nggak? Tiga bilangan ini. Ada kan? Ya udah 1 1 1. Tuh. Ini juga nggak ada nolnya. Ini kita cocokin mah di bawah ya. Karena nggak ada nolnya ya udah berarti 1 1 1. Udah nih 0 N1. Ini kan ada nolnya nih. Berarti 0 1 1 1 berarti true semua. Udah nih 0 1 ada nolnya kan dua-duanya ya udah berarti 0 0. Ini 1 di sini 0 ini 1 1 1 1 1. Kita pasin dulu. Nah, ini baru 7 digit. Berarti digit ke-8 ini 0 N1 0. Oke. 1 N1 1 0 N1 0 1. Di situ ini 0 N0 sebanyak 3 kali. Hasilnya 0 semua. 1 N0 0 0 N0 0. Maka diperoleh network address. Selanjutnya kita cari broadcast address. Caranya gimana? Kita negasiin subnet mask, kemudian kita lakuin operasi OR ke IP global. Gitu. Berikutnya adalah kita lakuin negasi dulu. Nah, ini kan kita negasiin. Kalau 1 itu kita negasiin jadi 0, kalau 0 kita negasiin jadi 1. Aku langsung aja. Ini 0, yang pertama itu ada 0 sebanyak 8, 2 0 sebanyak 8 lagi, ketiga 0 lagi sebanyak 8. Pas belum ya? Oke, pas. Kemudian yang terakhir 0 0 0. Ini kan 0 0 sebanyak berapa nih? 5 kali kan? Kita negasiin berarti 1 sebanyak 5 kali. 1 2 3 2. Nah, gini. Apabila udah,
kita lakuin operasi ini biar sejajar ya. Kita lakuin operasi OR. Susah nih. Oke. Operasi OR. Ini bukan subnet saja, tapi lebih ke negasi subnet mas. Ini udah ya. Negasi subnet itu udah. Berikutnya kita lakukan operasi OR. Ya, yang dilihat di operasi OR, kita fokus ke bilangan 1. Apabila ada satu aja bernilai 1, maka hasilnya yaitu 1. Gitu. Ini 0, ini kan keduanya 0. Keduanya 0 kan? Beda berarti hasilnya 0. Ini ada salah satu kan? Maka hasilnya 1. Jadi ini 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dot. Ini juga ada 1 sebanyak 3 kali, dan dia bernilai 1 semua. Ini 0, itu 1 bernilai 2 kali. Terus ini karena 0 or 0, 0 or 0. Ngapain gue masih ya? Ini kalau 0 or 0, 0 or 0, maka adalah 0, 0. Udah ini ada 1. Begitu 0 2 kali, maka 0. 1 sekali 1, 1 sekali 1, 1 sekali 1, 1 sekali 1, 1 sekali 1. Ini 0 or 0, maka hasilnya 0. Kemudian ini 1 or 0, 1. 0 or 0, 0. 1 or 0, 1. Ini 0 or 1, 1. Ini kita lihat. Ini ada berapa kali sisanya? Ada 4 kali bernilai 1 kan? Udah langsung bernilai 1. Kayak gini. Pas kan belum? Udah pas kan ya? 8 digit semua. Oke, udah pas. Maka diperoleh broadcast address-nya. Selanjutnya kita convert network address ke broadcast address. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, aku langsung gunain kalkulator. Untuk kalian ntar yang bingung gimana cara convertnya tuh aku udah sediain materinya di atas ya. Nanti aku mungkin titip ke Mbak Sani untuk Word-nya. Ya, aku stop dulu. 03. Digit yang kedua. 236. Oke, benar. Terus digit yang ketiga ini. Copy langsung. 90. Digit yang keempat itu yang ini. Oke, jadi bilangan tersebut merupakan network address-nya. Jadi gitu. Itu NA. Kemudian BA-nya. Nah, cara cepat kita convert BA-nya, kita lihat dulu NA kan sebelumnya udah kita convert ke desimal. Kita lihat dulu binernya ini sama atau enggak antara ini dengan ini. Kalau sama, ya udah berarti desimalnya juga sama. Ini kan sama nih antara ini dengan yang di atasnya. Maka ya juga 103. Dan kita cocokin yang kedua, sama kan nih semua ke yang ini. Nah, karena sama, itu langsung 236. Yang ketiga, kita cocokin lagi, sama atau enggak sama yang di atasnya. Sama yang ini. Karena sama, maka hasilnya juga sama, itu 90.
Nah, yang terakhir kita cocok ini antara ini dengan yang ini. Kan beda nih. Nah, karena beda, kita convert dulu ke bilangan desimal. Beda nih antara broadcast address, network address yang digit terakhir. Oke, kita convert ulang, kita convert manual. Hasilnya 191. Oke. Karena NA udah diketahui sekian, BA diketahui sekian, maka otomatis range IP address ya itu mulai dari 161 sampai 190. Jadi mulai 161 sampai 191 gitu. 190 190. Nah, begitu. Nah, sedangkan yang dimintain soal itu kan jumlah IP address-nya ya, jumlah maksimal IP address. Nah, kalau jumlah maksimal IP address, maka yang ditanya ini setauku termasuk dengan host address, termasuk dengan network address dan broadcast address. Jadi pertanyaan teman-teman, kalau yang ditanya itu jumlah maksimal IP address, maka NA dan BA itu termasuk. Tapi kalau yang ditanyain itu jumlah host address, maka NA dan BA itu tidak termasuk. Mungkin bisa dikoreksi ya di kolom komen, di chat kalau misalkan aku salah. Tapi setahu kayak gitu, kalau yang ditanya itu jumlah IP address-nya, maka NABA termasuk. Kalau yang ditanya itu host address-nya, NABA tidak termasuk. Kayak gitu. Kalau dulu Pak Rifki ngajarin itu, kayak gitu, setahu. Nah, cara ngitung jumlah host address-nya, ini kan host address nih. Nah, kebetulan ini kan sama nih, 103.236.190, sama dengan ini kan. Yang beda kan digit terakhirnya nih, atau bilangan terakhir lah, lebih tepatnya. Bilangan terakhirnya kan. Yang 1190, yang satu lagi 161. Nah, caranya yaitu digit yang beda, digit akhir yang beda, digit bagian kanan yang beda, dikurangi digit bagian kiri yang beda, kemudian tambahin 1. Jadi jumlahnya itu 190 dikurangi 161 ditambah 1. Maka jumlahnya ini ada berapa? Yaitu 190 dikurangi 160, 160 itu kan 30, tambah 2 yaitu 32. Nah, mungkin untuk kita cek, gimana sih cara ngeceknya? Pertama kan ini kan subnet masknya 224 ya. Jadi 224 itu slash 27. Kita cari aja di sini. Jumlah host slash 27. Ada tabel gini. Tabel subnet. Jumlah host. Ini benar ya? Aku kurang. Aku kalkulator bentar. 9 dikurangi 161 tambah 1. Nah, oh ya, maaf ya. Ini kalkulasiku salah. Hasilnya 30 lebih. Gitu. Ini sedang ya. Nah, ini kurang tepat ya. Ini benernya bukan 32 tapi 30. Ini kenapa dia bilang 32? Karena NA dan BA-nya juga termasuk. Jadi kayak gitu. Semuanya bilang jumlah hostnya 32 ya.
mungkin ini bisa dikoreksi ya. Kalian nanti diskusi sama teman-teman. Jadi jumlah setauku, cara ngitung jumlah host ini yaitu 190 dikurangi 161. Ini kan 2 digitnya. Jadi itu dikurangi terus ditambah 1. Maka jumlah hostnya itu adalah 30 IP address. Tetapi kalau ditanya itu jumlah max IP address atau jumlah IP address-nya yang ditanya, maka merupakan kalkulasi dari host ditambah NA ditambah TA. Jadi host ditambah 2 kayak gitu. Jadinya 32 IP. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau ditanya itu jumlah host doang, maka hasilnya yaitu 30 IP address. Itu bedanya ya. Jadi perhatiin kata-kata soalnya. Kalau yang ditanya itu jumlah IP address, maka hasilnya itu ditambah NA dan BA. Tapi kalau ditanya itu cuma host address, maka NA BA tidak termasuk. Cuman di sini yang buat aku ragu sama soal kalian ini, yaitu ditanya jumlah maksimal IP address. Nah, kata maksimal ini yang ganggu aku. Jadi bisa aja NA dan BA ini termasuk, bisa aja NA dan BA ini tidak termasuk. Cuman menurutku karena ini ditanya ada kata maksimal ya, kayaknya NA dan BA tidak termasuk deh. Jadi jawabannya itu yang ini. Kayak gitu. Kalau yang ditanya itu jumlah IP address-nya doang, maka jawabnya 32. Tapi kalau ditanya, menurutku kalau ditanya itu jumlah maksimal IP address, maka jawabannya 32 dikurangi NA dan BA, yaitu 30. Tetapi kalau ditanya jumlah host address, maka udah pasti jawabannya 30. Gitu. Jadi sekian mengenai pembahasan soal nomor 2. Mungkin aku bakal cariin kalian lagi satu deh, biar untuk membantu besok, yaitu tabel subnetting. Di matkulnya Pak Rifki, jaringan komputer. Di sini nggak ada IP address-nya. Ini akhir ya, aku kasih tabel, habis itu kita akhirin. Kan yang ini, yang coba kita lihat yang oke, nggak ada yang di boleh Pak. Ini tabelnya. Mungkin aku coba ke terakhir di praktikum kok. Maaf teman-teman, tabelnya nggak ada ya. Jadi untuk jumlah host itu mungkin kalian bisa cari di internet. Cuman yang perlu hati-hati yang udah aku bilang tadi, setahu kalau jumlah host itu NA dan BA tidak termasuk. Tetapi kalau ditanya itu jumlah IP address, yaitu ditambah host address ditambah 2. Gitu. Nah, untuk soalnya Pak Desi, ini kan ada ambigu kata-kata maksimal IP address ya. Ini aku mohon sama kalian untuk diskusi sama teman-teman kalian. Apakah ini maksudnya jumlah IP address-nya, apa maksudnya jumlah host address-nya. Tapi kalau menurutku ini nih menurut kalian. In case aku salah. Gitu.
Oke, mungkin sekian penjelasan atau sekian materi dari saya tentang belajar bareng ini. Untuk Word-nya nanti akan aku kasih ke Sani, mungkin akan diteruskan ke grup angkatan kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat puasa. Udah buka belum ya? Mungkin aku kembaliin ke Sani. San. Oh iya, selamat berbuka, Dim. Bukan puasa. Oke. Oke. Oke, karena udah selesai, terima kasih sebelumnya untuk Dimas udah ngajarin Jarkom. Kita bisa langsung balik aja. Makasih semuanya. Udah boleh Terima pulang. kasih Mbak. Terima kasih Iya. Mas.